Kontrak Pernikahan Bab 46. Bintang dan Mentari melepaskan pelukan mereka. "Kakak, aku sangat merindukanmu," ucap Bintang disertai air mata. "Kakak juga merindukanmu, Bintang," balas Mentari. Bintang menghapus air mata kakaknya. Demikian juga Mentari. Dia menghapus air mata yang meleleh di pipi adiknya itu. Rangga dan Juan ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan dua orang di depan mereka. "Bintang, bagaimana kabar ibu?" tanya Mentari. "Ibu baik, Kak. Ibu juga sangat merindukan kakak," jawab Bintang. "Kenapa kakak tidak menceritakan semuanya pada kami? Aku dan ibu mengira kalau kakak sudah melupakan kami." "Kakak tidak ingin membuat kalian khawatir, terutama ibu. Kakak tidak ingin ibu sedih mendengar kabar rumah tangga kakak," jawab Mentari. "Kak, selama 2 tahun ini kakak tinggal di mana? Apa kakak baik-baik saja? Apa ada yang terluka?" tanya Bintang sambil membolak-balikan tubuh kakaknya. Takut ada yang terluka. "Kakak tidak apa-apa, Bintang," jawab Mentari. "Kak Juan, terima kasih ya karena Kak Juan sudah bisa membawa Kak Mentari kembali," kata Bintang pada Juan. "Tidak, Bintang, ini bukan hanya demi kamu ataupun ibu kamu, tapi ini juga demi diriku sendiri, karena aku sangat mencintai Mentari," jawab Juan sambil menggenggam tangan Mentari. "Bintang, aku ingin mengenalkan Mentari kepada keluargaku. Kamu tidak keberatan kan?" tanya Juan. "Tentu saja tidak, tapi Kak Juan harus berjanji padaku kalau kakak tidak akan membuat Kak Mentari sedih. Kakak akan selalu membuat Kak Mentari bahagia kan?" kata Bintang. "Aku janji," kata Juan. "Kak, sekarang ini kakak tinggal di mana? Apa tidak sebaiknya kakak tinggal bersamaku di rumah Rangga?" "Tidak, Bintang. Juan sudah menyewa apartemen untukku," jawab Mentari disertai senyum. "Oh iya Juan, bukannya aku menakutimu atau apa, tapi apa keluargamu akan menerima Mentari?" Pertanyaan Rangga sedikit membuat Bintang kesal. "Apa maksudmu?" Bintang balik bertanya. "Tante Emma adalah orang yang perfeksionis. Dia pasti akan menyelidiki latar belakang Mentari. Apalagi ini menyangkut soal wanita yang akan mendampingi anak kesayangannya. Aku rasa ini adalah awal ujian cinta kalian. Kamu harus bisa meyakinkan mamamu kalau Mentari adalah wanita terbaik untukmu," jawab Rangga panjang kali lebar. Juan memikirkan perkataan Rangga. Semua yang dikatakan Rangga ada benarnya juga. Dia yakin kalau mamanya tidak akan mudah menerima Mentari. Apalagi jika mamanya tahu kalau Mentari pernah menjadi seorang pelacur. "Aku tidak peduli jika mamaku tidak bisa menerima Mentari. Sebagai anak, aku hanya ingin mama mengenal calon menantunya. Jika mama tidak bisa menerimanya, aku akan kawin lari dengannya," jawab Juan. Rangga menepuk bahu sahabatnya itu. "Aku akan selalu mendukung apapun keputusanmu," katanya. "Oh iya Tari, ada yang ingin aku tanyakan padamu," kata Rangga pada Mentari. "Apa?" tanya Mentari. "Apa kamu hanya punya satu adik? Soalnya seingatku, aku pernah disuruh Juan untuk mengantarkan hadiah untukmu. Tapi di depan rumahmu, ada cewek tomboy yang menyiramku dengan air," kata Rangga sambil mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Flashback on. Sore itu Rangga disuruh Juan untuk memberikan hadiah ulang tahun pada Mentari. Juan tak bisa memberikannya secara langsung karena hari itu dia ada tugas di rumah sakit. Hari itu Rangga yang baru saja turun dari mobil tiba-tiba disambut guyuran air saat hendak mengetuk pintu. Saat itu Rangga sangat marah. Terlebih orang yang menyiramnya bukannya minta maaf, malah memakinya gak jelas. "Heh, kalau mau cari sumbangan jangan kesini. Laganya sok kaya, pakai sepatu, mobil bagus, tapi ujung-ujungnya minta sumbangan juga. Sudah, sana pergi dari sini." Orang yang menyiramnya adalah seorang gadis perempuan. Dari pakaiannya gadis ini masih duduk di bangku SMP. "Hei, anak kecil, kamu kira aku orang yang minta-minta sumbangan? Kamu gak lihat penampilanku?" kata Rangga kesal. "Alah, gak usah sok-sokan deh jadi orang kaya. Paling tuh baju pinjeman kan? Gue yakin mobil itu juga mobil pinjeman kan? Udah deh, kere-kere aja gak usah sok," kata gadis itu nyolot. "Nih,
Kasih ke kakak kamu, bilang dari pancarnya. Aku kesini cuma buat ngirimin itu, kata Rangga sambil memberikan sebuah kotak pada gadis SMP di depannya. Tuh, bener kan ternyata lo itu kurir, pakai berlagak sok kaya lagi, cibir gadis itu. Rangga tidak mau meladeni gadis kecil itu, karena semakin dia ladeni ucapan gadis itu semakin membuatnya kesal. Dasar cewek stres. Aku yakin kelak gak bakalan ada yang mau nikah sama dia. Cewek tapi omongannya kasar banget, gerutu Rangga sambil berjalan meninggalkan gadis itu. Gue denger ya, dasar cowok rese. Gue sumpahin lo dapet istri yang sama resenya kayak gue, teriak gadis itu. Flashback off. Mentari melihat ke arah Bintang. Jadi cewek jelek, galak, dan tomboy itu... Rangga tidak melanjutkan kata-katanya saat melihat tatapan istrinya. Glek, Rangga menelan air ludahnya sendiri karena menjelekkan istrinya. Sayang, maaf, aku... Malam ini kamu tidur di ruang tamu ya, kata Bintang. Sayang, kamu kan tahu kalau aku gak bisa tidur kalau tidak memelukmu, kata Rangga dengan wajah memelas. Bodoh, jawab Bintang. Mentari dan Juan hanya tertawa melihat kelakuan dua orang di depannya. Bintang, Rangga, kami pamit ya. Ada hal yang harus kami selesaikan segera, pamit Juan. Kak, aku masih bisa bertemu denganmu lagi kan? Tanya Bintang. Tentu saja, kalian jangan berantem lagi ya, jawab Mentari seraya menasihati mereka. Juan dan Mentari meninggalkan mereka berdua di restoran. Sayang, aku tidak jadi tidur di kamar tamu kan? Pokoknya malam ini kamu tidur di kamar tamu. Salah sendiri pakai bilang aku jelek, jawab Bintang sambil berjalan. Rangga berlari mengikutinya sambil terus menarik lengan Bintang seperti anak kecil yang minta dibelikan sesuatu pada ibunya. Malam harinya di keluarga Wijaya. Bintang sungguh-sungguh dengan ucapannya tadi siang. Dia memberikan bantal dan selimut pada suaminya. Ayolah sayang, kamu boleh menghukumku apa aja, asal jangan menyuruhku tidur jauh darimu dong, pinta Rangga. Bintang hanya menggelengkan kepalanya. Rangga menghela nafasnya pasrah. Saat dia hendak keluar, ada seseorang yang mengetuk kamar mereka. Rangga membuka pintu kamarnya. Dia terkejut saat ada seorang gadis yang tiba-tiba memeluknya. Demikian juga Bintang. Dia menatap suaminya dengan sejuta tanya. Dari suaminya. Bintang sengaja mengeraskan dahbanya. Gadis yang memeluk Rangga tadi melepaskan pelukannya. Maaf aku lupa kalau sekarang Kak Rangga sudah menikah. Itu hanya kebiasaanku dulu, ucap gadis itu. Selin, kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Rangga. Ternyata nama gadis itu adalah Selin. Aku ikut Kak Rania. Sekarang Kak Rania lagi di ruang tamu, lagi ngobrol sama Mama, jawab gadis yang dipanggil Selin itu. Bintang, kenalkan dia Cecilia Norin. Aku biasa memanggilnya Selin. Dia sudah aku anggap seperti adik sendiri. Rangga mengenalkan Selin pada istrinya. Bintang mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Tapi di luar dugaan, Selin malah mengacukan uluran tangan Bintang. Rangga menatap istrinya. Dia tahu saat ini Bintang pasti sedang merasa kesal. Kak, ayo kita ngobrol di luar. Kak Rania juga menunggu kakak, ajak Selin sambil menarik lengan Rangga. Ayo Bintang, ajak Rangga. Bintang berjalan mengikuti Rangga dan Selin di belakang. Kak Rania, kapan pulang? Kenapa nggak ngabarin aku? Tanya Rangga saat menjumpai kakaknya di ruang tamu. Baru juga sampai. Aku pulang karena ada urusan bisnis di sini. Sekalian ingin mengenal adik iparku, jawab Rania disertai senyum. Rania adalah kakak perempuan Rangga. Sejak kematian ayah mereka, dia menghandle perusahaan Wijaya yang berada di luar negeri. Kenalkan Kak, ini istriku Bintang. Bintang, dia ini kakakku, Kak Rania. Rangga mengenalkan istri dan kakaknya. Mereka saling berjabat tangan. Ternyata kamu biasa saja. Aku kira gadis yang berhasil menaklukkan gunung es ini adalah gadis yang luar biasa, kata Rania sedikit membuat Bintang tersinggung. Nia, Bintang ini memang gadis biasa. Tapi, bagi Mama dia gadis yang paling istimewa, puji Mia.
"Ayo sayang, duduk sini," suruh Mia pada Bintang. Bintang duduk di sebelah mertuanya, sementara Rangga duduk di samping kakaknya. Mia melihat Bintang yang menatap Selin yang terus-terusan menempel pada Rangga. "Sayang, dia itu sudah seperti adik bagi Rangga. Sejak kecil dia selalu begitu pada Rangga. Kamu harus bisa memaklumi itu ya," kata Mia lirih. "Iya, Ma," jawab Bintang. "Aku yakin gadis kecil itu tidak hanya menganggap Rangga sebagai kakaknya. Dia pasti memiliki perasaan lebih dari itu," batin Bintang. "Ma, Kak Nia, ini sudah larut malam. Aku izin ke kamar ya, mau tidur," pamit Bintang. "Sayang, anakmu ingin dipeluk sama papanya," kata Bintang dengan sengaja agar Selin bisa melepaskan suaminya. "Maaf Selin, aku harus menemani istriku," pamit Rangga sambil melepaskan tangan Selin dari lengannya. "Maaf ya sayang, Mama harus menggunakanmu untuk melepaskan papa dari rubah kecil itu," kata Bintang dalam hati sambil mengelus perutnya. "Ma, Kak Nia, dan kamu Selin, kami pamit tidur dulu ya," kata Bintang sambil memeluk lengan suaminya. Selin tak suka melihatnya. Dia mengepalkan tangannya. "Ma, kakak, aku juga mau ke kamar ya. Aku capek." Selin juga ikut pamitan. Dia masuk ke dalam kamar tamu. Di kamar tamu, "Aku harus bisa merebut Rangga dari istrinya itu. Dulu Livia yang jadi penghalangku. Sekarang dia. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan Rangga. Sudah terlalu lama aku menahan perasaan ini. Aku sudah jatuh cinta padanya sejak kecil. Sejak aku pertama kali bertemu dengannya," gumam Selin. Dia mondar-mandir di dalam kamarnya. Flashback on. Selin kecil menangis tersendu-sendu di acara pemakaman ibunya. Kebetulan saat itu Mia datang melayat bersama dengan Rangga yang saat itu berusia 10 tahun. Rangga yang saat itu melihat Selin menangis, menghampirinya dan memberikan permen pada Selin. "Jangan nangis, ibumu sudah tenang di surga," hiburnya. Tapi Selin kecil tetap menangis. Rangga yang melihat itu langsung memeluknya. "Jangan nangis ya, kakak akan selalu di dekatmu," kata Rangga sambil menepuk-nepuk bahu Selin untuk memberikannya ketenangan padanya. Flashback off. "Sejak saat itu, kamu adalah tujuan hidupku. Jadi sekarang aku pasti akan mendapat kamu," kata Selin dengan mata berapi-api. Sementara di kamar Rangga dan Bintang. "Sayang, kamu tidak jadi menyuruhku tidur di kamar tamu kan?" tanya Rangga sambil memeluk Bintang dari belakang. "Jika aku lakukan itu, aku yakin gadis kecil itu akan mencoba mendekatimu," batin Bintang. "Sayang, kok diam?" tanya Rangga. "Tidak, aku rasa anakmu ingin tidur dengan papanya," jawab Bintang berbohong. Rangga membalikan tubuh istrinya agar menghadap ke arahnya. "Yakin cuma anakku?" goda Rangga. Tentu saja," jawab Bintang gugup. "Benarkah?" tanyanya lagi. Wajah Bintang tampak merah karena malu. Perlahan Rangga mendekatkan bibirnya ke bibir istrinya. Dia mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Bintang memejamkan matanya menikmati ciuman itu. Rangga pun tersenyum, tapi kemudian dia malah melepaskan ciumannya. "Ayo tidur, bukankah cuma anakku yang ingin dipeluk?" kata Rangga sambil berjalan ke arah tempat tidur. Tapi lengannya ditahan oleh Bintang. "Kenapa?" tanya Rangga yang pura-pura tidak mengerti. "Kenapa gara-gara ciuman tadi aku jadi ingin ya?" batin Bintang. "Sayang, ayo tidur. Kasihan anak kita menunggu pelukan papanya," kata Rangga lagi. Gak jadi. Maksudku anakmu tidak hanya ingin dipeluk, tapi juga ingin ditengok papanya," jawab Bintang lirih dengan wajah merah karena menahan malu. "Yakin cuma anakku?" goda Rangga. "Kalau tidak mau ya sudah," jawab Bintang. Kini giliran dia yang pura-pura cuek. Rangga tidak mau melewatkan kesempatan itu. Dia menarik Bintang ke dalam pelukannya, dan dengan perlahan, dia kembali mencium bibir istrinya itu, dan kali ini dengan sangat rakus. Bintang pun melakukan hal yang sama, karena dia juga ingin melakukan hal yang lebih. Sementara itu di luar kamar mereka, Selin yang sebenarnya ingin mengetuk pintu kamar mereka, dia urunkan niatnya. Hati
Hatinya semakin mendidih saat mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar. Dia mengempalkan tangannya, kemudian kembali ke kamarnya sendiri. Sementara itu, di dalam kamar, pasangan yang sedang dipenuhi hasrat melakukannya itu dengan beberapa ronde. Rangga menyelimuti tubuh polos istrinya dengan bed cover. Dia membelai wajah istrinya itu dengan jemarinya kemudian mencium keningnya. "Terima kasih sayang," ucapnya. Kemudian Rangga juga membaringkan dirinya di samping sang istri sambil memeluknya. Keduanya pun terlelap. Kontrak pernikahan bab 48. Pagi itu Rangga sudah bersiap untuk ke kantor. "Sayang, kamu kok belum siap-siap sih?" tanya Rangga saat melihat istrinya itu masih memakai baju rumah. "Hari ini aku nggak ada kuliah. Selain itu hari ini aku juga ada janji sama Ana, mau bantuin dia di restoran. Tapi siangan dikit sih," jawab Bintang. "Oh, ya udah, aku berangkat ke kantor ya," pamit Rangga. "Kak Rangga, tunggu," panggil Selin sambil berlari. "Kak, hari ini Selin ikut kakak ngantor ya? Soalnya kan aku ingin belajar manajemen perkantoran secara real. Gak cuma materi aja," pinta Selin. Rangga menatap ke arah Bintang meminta persetujuannya. "Sudahlah sayang, beri Selin kesempatan. Dia kan di sini cuma 1 minggu," jawab Bintang santai. "Ya udah, ayo Selin, kita berangkat sekarang," ajak Rangga. Selin segera masuk ke dalam mobil milik Rangga. Sebelum masuk ke dalam mobil, Rangga kembali menghampiri istrinya. "Morning kiss sayang," ucap Rangga setelah selesai mencium bibir istrinya. "My baby, jagain mama ya sampai papa pulang dan jangan rewel," kata Rangga sambil mengelus perut istrinya yang sudah mulai membuncit. "Iya papa, jangan lupa setelah sampai kantor kabari aku ya mas," kata Bintang. "Iya, love you my wife, my sweetie," ucap Rangga. "Love you my hubby," balas Bintang. Rangga kemudian masuk ke dalam mobilnya sambil melambaikan tangannya. Sebenarnya Bintang merasa was-was membiarkan rubah kecil itu bersama dengan suaminya. Tapi dia percaya kalau suaminya itu nggak bakal macam-macam. Bintang kembali masuk ke dalam rumah. Setengah jam kemudian, dia sudah keluar dengan pakaian rapi. Tadinya Bintang ingin meminta Pak Mun mengantarnya ke restoran Ana. Tapi sepertinya Pak Mun sedang tidak ada di rumah. Dia segera memesan taksi online. Dia segera naik saat taksi yang dia pesan tiba. Pak, berhenti sebentar," suruh Bintang saat melihat kakak iparnya sedang berbicara dengan seseorang di pinggir jalan. Dari gerakan tubuh dan ekspresinya, sepertinya mereka sedang bertengkar. Tadinya Bintang ingin turun, tapi mengurungkan niatnya karena takut dibilang ikut campur urusan orang lain, meskipun itu kakak iparnya. "Jalan Pak," suruh Bintang pada supir taksi online tersebut. "Siapa laki-laki itu ya?" batin Bintang sambil melihat mereka dari kaca spion. "Sudah sampai Mbak," kata sopir taksi online tersebut. "Oh, makasih ya Pak," ucap Bintang sambil memberikan uang 100 ribuan. "Mbak, gak ada kembaliannya, soalnya Mbak penumpang pertama saya," kata sopir itu. "Ya sudah Pak, ambil saja kembaliannya. Anggap saja bonus buat Bapak," jawab Bintang. "Alhamdulillah, makasih ya Mbak," ucap sopir taksi online tersebut. Bintang berjalan meninggalkan taksi tersebut dan masuk ke dalam restoran milik Ana. Lebih tepatnya restoran yang dikelola oleh Ana. "Emang ada acara apa sih An? Sampai lo butuh bantuan gue?" tanya Bintang. "Oh, ini ada orang yang ingin ngadain pesta di tempat ini. Katanya sih acara kantor. Lo kan dulu suka ngedekor. Nah, gue pingin lo yang ngedekor ruangan tersebut. Bisa kan, Bi?" "Loh, emang Dewi kemana?" tanya Bintang lagi. "Dia bilang gak bisa datang hari ini soalnya lagi ada tugas," jawab Ana. "Ya sudah gue bantuin. Tapi jam istirahat gue minta izin nganterin makanan buat suami gue ya. Sekalian minta makanan juga," kata Bintang sambil mengedip-ngedipkan matanya. "Ya elah, ngapain lo minta izin? Restoran ini kan milik suami lo.
Jadi terserah deh lo mau ngambil berapa banyak makanan di sini, jawab Ana bercanda. Oh iya, gimana hubungan lo sama si Alek? Tanya Bintang. Gak tahu, masih jalan di tempat. Apalagi beberapa hari ini kami jarang ketemu, jawab Ana. Mungkin dia emang lagi sibuk kali, An, kata Bintang sambil menepuk bahu Ana. Tak lama ponsel Ana berdering. Ana mengambilnya dari dalam saku. Dilihatnya layar ponselnya. Sayangku, itulah yang tertera. Bintang ikut melihatnya. Bentar ya, Bi, Alek telepon, kata Ana sambil sedikit menjauh dari Bintang. Bintang memulai kegiatannya mendekor sebuah ruangan dengan dibantu beberapa pegawai pria. Sejam kemudian Ana kembali menghampirinya. Udah selesai ngobrolnya sama sayangku? Tanya Bintang yang sengaja menggoda sahabatnya itu. Apaan sih? Jawab Ana malu-malu. Mereka kembali melanjutkan kegiatan mereka. Tak terasa jam istirahat telah tiba. Bintang meminta izin pada Ana untuk mengantarkan makan siang kepada suaminya. Setelah hampir setengah jam perjalanan menggunakan ojek online, Bintang sampai di depan kantor suaminya. Dia langsung masuk ke ruangan milik suaminya. Kok nggak ada orang sih? Batin Bintang ketika tidak menjumpai suaminya di ruangannya. Saat membalikkan badannya, sudah ada Selin di belakangnya. Kak Bintang cari Kak Rangga? Tanya Selin. Bintang menatap Selin. Tumben banget nih bocah sopan. Biasanya juga sikapnya kelihatan gak suka sama gue. Batin Bintang. Iya, tapi dia kok gak ada di ruangannya ya? Jawab Bintang. Selin menatap rantang yang dibawa oleh Bintang. Itu pasti makan siang buat Kak Rangga. Aku kerjain batin Selin. Tadi Kak Rangga keluar sama cewek. Kayaknya sih buat makan siang. Jawab Selin yang dengan sengaja ingin membuat Bintang marah. Istri mana yang tidak sakit hati mendengar suaminya makan siang dengan cewek lain. Tapi Bintang sengaja tidak menunjukkan kemarahannya di depan Selin. Dia berusaha bersikap tenang agar gadis di depannya itu kesal. Bintang membawa kembali rantang yang dia bawa. Ya udah Selin, kalau gitu aku pulang saja dulu, katanya dengan senyum yang tetap mengembang di bibirnya. Saat Bintang hendak keluar dari ruangannya itu, kebetulan Rangga datang. Sayang, kamu di sini? Tanya Rangga sambil meletakkan beberapa dokumen di meja. Maaf Pak, kalau sudah tidak ada pekerjaan lagi, saya mau makan siang dulu. Pamit Nando, asisten pribadi sekaligus sekretarisnya. Ya sudah, kebetulan aku juga mau makan siang sama istriku, jawab Rangga. Nanda segera keluar dari ruangan bosnya itu. Apa yang kamu bawa sayang? Tanya Rangga sambil menatap rantang yang ada di tangan sang istri. Loh, bukannya kamu sudah makan siang ya? Bintang sengaja bertanya seperti itu kepada suaminya. Kata siapa? Baru saja aku selesai meeting sama Nando, jawab Rangga bingung. Tadi Selin bilang kalau kamu lagi makan siang sama cewek, jawab Bintang sambil menatap ke arah Selin. Kini giliran Rangga yang juga menatapnya. Maaf Kak, tadi aku hanya bercanda, kata Selin gugup. Selin, aku tidak suka ya candaan kamu. Sudahlah sayang, jangan marah. Selin kan cuma bercanda, kata Bintang. Tapi tetap saja, itu sudah keterlaluan, kata Rangga sedikit emosi. Bintang meraih wajah suaminya dan mengecup bibir suaminya itu. Jangan marah-marah, aku tidak suka dengan suami yang pemarah, katanya di sela-sela ciumannya. Mereka kembali melanjutkan ciuman mereka dan lupa kalau Selin masih ada di ruangan itu. Dengan perasaan kesal, Selin keluar dari ruangan itu. Bintang melepaskan ciuman mereka dan menaruh rantang yang dia bawa di atas meja. Ayo makan, suruh Bintang. Aku ingin kamu menyuapiku, jawab Rangga. Ih, manja deh, ledek Bintang. Biarin orang manja sama istri sendiri, jawab Rangga cuek. Akhirnya mereka makan siang berdua sambil suap-suapan. Kontrak pernikahan, bab 49. Setelah selesai, Bintang membereskan rantang yang dia bawa. Aku pulang ya sayang, pamit Bintang. Kenapa buru-buru? Tanya Rangga sambil memeluk istrinya dari belakang. Aku harus kembali ke restoran Ana. Sekalian mau cari buku buat tugas kuliah besok, jawab Bintang. Rangga melepaskan pelukannya. Ingat sayang, jangan terlalu capek.
Aku tidak mau terjadi apa-apa sama kamu dan calon anak kita, kata Rangga. Iya, aku ngerti. Aku akan istirahat kalau aku capek, jawab Bintang. Aku pulang sekarang ya, pamit Bintang lagi. Iya, hati-hati ya sayang, kata Rangga. Kemudian mencium kening istrinya. Begitu Bintang keluar, Selin masuk ke dalam ruangan Rangga. Kak Rangga, Selin benar-benar minta maaf ya, ucap Selin dengan wajah memelas. Rangga masih diam tak menjawab. Dia malah sibuk dengan pekerjaannya. Kak, panggil Selin. Rangga menghentikan aktivitasnya. Dia pun menatap Selin intens. Dengar ya Selin, aku menganggapmu sebagai adikku. Jadi, jangan lakukan hal yang akan membuatku membencimu. Ingat itu, kata Rangga penuh penekanan. Iya, tapi Kak Rangga maafin aku kan? Tanya Selin lagi, masih dengan wajah memelasnya. Iya, keluarlah, aku sibuk, jawab Rangga yang kembali fokus dengan pekerjaannya. Selin keluar dari ruangan Rangga. Dia semakin membenci Bintang. Awas kamu Bintang, aku pasti akan menyingkirkanmu dengan cara apapun. Batin Selin penuh kebencian. Begitu selesai dengan pekerjaannya di restoran Ana, Bintang memutuskan untuk pulang. Tadinya dia ingin meminta suaminya untuk menjemputnya. Tapi dia urunkan niatnya itu saat melihat orang yang dia kenal masuk ke restoran Ana. Orang itu memasuki ruangan yang Bintang dekorasi tadi siang. Dan memang sepertinya ada acara kantor. Bintang melihat dari luar acara tersebut dan dia memperhatikan orang yang dia kenal tadi. Orang yang datang yang Bintang kenal adalah kakak iparnya, Rania. Dilihatnya Rania yang sedang berbicara dengan orang yang tadi pagi Bintang lihat. Tapi kali ini, tak hanya mereka berdua, tapi ada satu orang lagi dan kelihatannya rekan bisnis mereka. Bi, katanya mau pulang, kok masih di sini? Tanya seseorang dari belakang Bintang. Oh, lo An? Enggak, tadi kayak lihat orang yang gue kenal aja, tapi kayaknya gue salah lihat deh, jawab Bintang berbohong. An, gue pulang dulu ya, sampai jumpa besok. Pamit Bintang kemudian keluar meninggalkan Ana. Ana melihat ke arah yang tadi Bintang lihat. Apa yang Bintang lihat ya? Batin Ana. Namun Ana tidak ambil pusing. Dia kembali melanjutkan pekerjaannya. Bintang sampai di rumah 10 menit setelah suaminya. Dengan banyak pertanyaan di hatinya, dia masuk ke dalam kamarnya. Sayang, kok kamu baru pulang? Tanya Rangga saat melihat sang istri masuk ke dalam kamar. Tadi ada urusan sebentar, jawab Bintang. Kemudian dia kembali diam. Oh iya sayang, suami Kak Rania orangnya seperti apa sih? Tanya Bintang. Oh, Kak Agung. Dia seorang pebisnis yang hebat. Dulu dia yang membantu Kak Rania menyelesaikan masalah di perusahaan almarhum Bapak yang di luar negeri. Karena itulah, kemudian mereka menikah, jawab Rangga. Boleh aku lihat fotonya? Rangga mengambil ponselnya dan membuka galeri kemudian menunjukkan pada Bintang. Aku hanya punya foto saat mereka menikah, kata Rangga. Bintang memperhatikan foto tersebut. Dan benar saja, laki-laki yang dia lihat tadi pagi di jalan dan di restoran adalah suami Rania. Kenapa kakak tidak membawa suaminya kemari ya? Batin Bintang. Ada apa sayang? Tanya Rangga lagi. Tidak ada apa-apa, jawab Bintang. Entah kenapa, Bintang merasa tidak tenang memikirkan kakak iparnya. Apalagi saat mengingat ekspresi kakak iparnya yang seperti orang tertekan. Bintang berdiri dan mengambil tasnya yang baru saja ditaruh di meja. Kamu mau kemana? Tanya Rangga. Itu sayang, ponselku ketinggalan di tempatnya Ana, jawab Bintang yang kembali berbohong. Aku antar ya, kata Rangga. Tidak usah, biar Pak Mun saja yang mengantarku, jawab Bintang. Baiklah, kebetulan aku juga ada meeting lewat video sebentar lagi. Tapi kamu hati-hati ya, kalau ada apa-apa, segera hubungi aku. Iya sayang, pasti, kata Bintang. Dan sebelum pergi, dia mencium pipi suaminya. Bintang segera kembali ke restoran Ana. Dia segera mencari keberadaan kakak iparnya. Di mana kakak? Batin Bintang. Karena tidak menemukan keberadaan kakak iparnya,
Bintang memutuskan untuk pergi. Namun sesampainya di parkiran, dia melihat Rania masuk ke dalam mobil bersama 2 orang laki-laki yang salah satunya adalah suami kakak iparnya itu. "Pak Mun, tolong ikuti mobil yang di depan ya. Sepertinya aku melihat orang yang aku kenal," suruh Bintang pada sopirnya. Pak Mun mengikuti perintah majikannya. Dia mengikuti mobil warna hitam di depan mereka. Mobil yang diikuti tadi berhenti di sebuah hotel bintang 5. "Bukankah itu non Rania ya, Neng?" tanya Pak Mun saat melihat Rania keluar dari mobilnya. "Pak Mun, tolong Pak Mun tunggu di sini ya. Aku akan mengikuti mereka," titah Bintang. "Tapi Neng..." Belum sempat Pak Mun menjawab, Bintang sudah berlari keluar dari dalam mobil. Bintang mengikuti mereka dari belakang. "Cepat Nia, kamu segera temani direktur dari perusahaan X. Ingat, kamu harus membuatnya puas agar dia mau menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaanku," suruh Agung, suami Rania. "Mas, aku tidak mau melakukan itu. Aku ini istrimu. Kenapa kamu tega memperlakukan aku seperti ini?" Rania berusaha menolak. "Aku tidak peduli. Yang paling penting, aku bisa mendapatkan kontrak itu," jawab Agung sambil berusaha mendorong Rania masuk ke dalam kamar hotel. "Tidak, aku tidak mau melakukan itu lagi," jawab Rania disertai air mata. Tapi Agung tetap berusaha mendorongnya. Bintang yang melihat itu tak bisa tinggal diam. Dia segera menarik Agung dan mendorongnya hingga jatuh. Agung terkejut saat ada wanita hamil yang berani mendorongnya. Tidak hanya Agung, Rania juga terkejut melihat keberadaan Bintang. "Hei, kau ini banci atau apa? Kau tega menyuruh istrimu melayani laki-laki lain hanya demi sebuah kontrak? Suami macam apa kau ini?" "Siapa kau beraninya ikut campur urusanku?" kata Agung marah. "Aku adalah adik iparnya. Kenapa?" tanya Bintang. "Oh, jadi kau istrinya Rangga? Laki-laki bodoh yang hanya gara-gara pengkhianatan wanita menjadi seorang pecundang?" cibir Agung. "Benarkah? Mungkin beberapa tahun terakhir ini kau tidak membuka internet atau televisi ya? Atau jangan-jangan selama ini kau sibuk mencari cara licik untuk mendapatkan kontrak kerjasama? Makanya kau tidak tahu berita apapun tentang suamiku," jawab Bintang dengan tatapan dinginnya. "Apa maksudmu?" tanya Agung. Bintang membuka situs berita bisnis di ponselnya. Kemudian dia menunjukkan berita yang dia cari kepada Agung. "Kau lihat berita hari ini?" tanya Bintang yang menunjukkan sebuah artikel yang berjudul "Pebisnis nomor 1 se-Asia Direktur Wijaya Group." Dan di sana juga tertera foto Rangga. "Itu orang yang kau bilang pecundang." Agung menatapnya marah. "Hei, tidak usah kau tunjukkan wajah serammu itu padaku, karena aku tidak akan takut padamu. Kau hanya pecundang yang memanfaatkan ketidakberdayaan istrimu. Dasar laki-laki brengsek." Agung mencengkeram leher Bintang. "Hentikan, Mas! Hentikan! Dia bisa mati!" kata Rania sambil mencoba melepaskan cengkeraman Agung dari leher Bintang. "Aku sudah memberitahu supirku, jika dalam 15 menit aku tidak kembali, dia akan membawa polisi ke sini," kata Bintang dengan terbata-bata karena lehernya masih dicengkeram kuat oleh Agung. Karena panik, Agung langsung lari melepaskan cengkeramannya dan lari meninggalkan tempat itu. Bintang terbatuk karena cengkeraman tadi. "Bintang, kamu tidak apa-apa kan?" tanya Rania panik. Dia membantu Bintang untuk berdiri. "Tidak apa-apa, Kak. Bagaimana keadaan Kak Nia? Apa tadi suami kakak melukai kakak?" Bintang malah balik menanyakan keadaan kakak iparnya. Rania memeluk adik iparnya tersebut. "Terima kasih, Bintang. Terima kasih. Kau telah menyelamatkan aku. Terima kasih," ucap Rania. Kontrak pernikahan bab 50. "Terima kasih, Bintang. Terima kasih. Kau telah menyelamatkan aku. Terima kasih," ucap Rania. "Ayo Kak, kita pulang," ajak Bintang. "Bintang, aku
Aku mohon jangan ceritakan kejadian hari ini pada Mama ataupun pada Rangga. Aku tidak ingin mereka sedih, pinta Rania. Baiklah, tapi aku minta kakak ceritakan padaku tentang semuanya, jawab Bintang. Aku akan ceritakan semuanya padamu, kata Rania. Bintang dan Rania pergi ke sebuah taman yang tidak jauh dari hotel tersebut. Di sanalah Rania mulai menceritakan semua yang terjadi pada dirinya setelah menikah dengan Agung. Bintang memeluk kakak iparnya itu, mencoba memberinya ketenangan dan kekuatan. Kak, aku janji gak akan pernah ngebiarin Agung berbuat jahat sama kakak lagi, kata Bintang. Benar kata Mama, kamu memang bukan wanita biasa, tapi kamu adalah wanita yang istimewa, puji Rania. Ayo kak, kita pulang. Pak Mun sudah nunggu di parkiran, ajak Bintang. Bintang dan Rania segera menuju ke parkiran tempat Pak Mun menunggu. Maaf ya Pak lama, tadi kami ketemu teman di dalam, kata Bintang pada Pak Mun. Bintang dan Rania masuk ke dalam mobil. Mereka langsung menuju rumah. Loh, kalian kok bisa pulang bareng? Tanya Rangga saat melihat istri dan kakaknya pulang bersama. Kebetulan, tadi ketemu di jalan, jawab Bintang sambil memeluk lengan suaminya. Bintang, Rangga, kakak ke kamar duluan ya, kata Rania sebelum masuk ke kamarnya. Sayang, tadi katanya ada meeting. Emang meetingnya sudah selesai? Tanya Bintang. Sudah, tadi cuma sebentar kok, jawab Rangga. Kamu belum mandi ya sayang? Tanya Rangga. Yang ditanya cuma cengengesan. Dasar kamu ini, kata Rangga sambil geleng-geleng kepala. Mandiin, kata Bintang manja. Rangga dengan senang hati menuruti kemauan istrinya. Dia menggendong istrinya masuk ke dalam kamar. Selin yang melihat itu dari jauh mengepalkan tangannya. Hatinya semakin mendidih. Dia juga masuk ke kamarnya sendiri. Sudah seminggu Selin berada di rumah keluarga Wijaya. Dia sudah meminta izin pada orang tuanya dan juga Mia untuk memperpanjang masa liburnya. Dia akan tinggal di keluarga Wijaya untuk beberapa bulan ke depan dengan alasan belum memahami manajemen bisnis secara real. Dia akan membantu di perusahaan Rangga sampai batas yang belum ditentukan. Malam itu Rangga ada meeting dadakan. Kebetulan Nando asistennya sekaligus sekretarisnya sedang berada di luar kota, sedang melobi perusahaan atas perintahnya. Kenapa harus ada meeting malam-malam gini sih? Rasanya aku ingin cepat pulang dan bertemu Bintang. Gerutunya sambil membereskan beberapa file yang harus dia bawa. Kak, aku boleh nemenin Kak Rangga meeting gak? Soalnya kan pasti Kak Rangga kesulitan karena Kak Nando belum pulang dari luar kota, kata Selin. Rangga masih diam. Kak, aku hanya ingin bantu Kak Rangga kok, sekalian belajar, kata Selin lagi. Baiklah, ingat, saat meeting nanti kamu catat semua hal penting yang kami bicarakan. Jangan sampai terlewat sedikit pun, jawab Rangga. Sebenarnya Rangga malas harus mengajak Selin untuk meeting. Apalagi akhir-akhir ini Selin semakin agresif terhadapnya. Tapi mau bagaimana lagi, ketiadaan Nando membuatnya sedikit kerepotan. Kebetulan restoran yang dijadikan tempat meeting adalah restoran Ana. Rangga sedikit lega. Sebelum memulai meeting, Rangga menyempatkan diri menelepon istrinya hanya untuk memberinya kabar kalau dia akan pulang terlambat. An, kamu mau kemana? Tanya Rangga saat berpapasan dengan Ana di pintu masuk. Pak Rangga, Pak, aku ada janji makan malam dengan keluarganya Alek. Katanya, mereka ingin membicarakan pernikahan Kak Juan dan Kak Tari, jawab Ana. Akhirnya Juan berhasil juga ngeyakinin keluarganya, ucap Rangga yang ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Saya permisi ya Pak, kalau Pak Rangga butuh apa-apa, ada Dewi kok di dalam. Sekali lagi, permisi ya Pak, pamit Ana. Rangga segera masuk ke ruang meeting. Karena lebih cepat dia selesai meeting, lebih cepat pula dia bertemu dengan istrinya. Meeting sudah selesai pukul 10 malam dan hasilnya juga memuaskan. Orang dari perusahaan NN pun sudah pulang. Rangga segera membereskan file-filenya tadi. Dia ingin secepatnya sampai rumah dan memeluk tubuh istrinya. Kak, tunggu. Aku haus.
Aku mau pesan minum dulu ya. Dari tadi aku belum minum, Kak, kata Selin. Ya sudah, cepat sana. Ini sudah malam. Aku ingin cepat sampai rumah, jawab Rangga. Tidak lama kemudian Selin datang dengan membawa 2 gelas jus orange. Nih, kakak juga minum. Dari tadi kakak kan belum minum. Selin menyodorkan 1 gelas yang dia bawa pada Rangga. Rangga langsung menghabiskan minuman tersebut. Karena dia pikir lebih cepat habis, maka lebih cepat pula dia pulang. Beberapa menit kemudian, Rangga merasa pusing dan akhirnya tak sadarkan diri. Melihat itu, Selin menyunggingkan senyum di bibirnya. Dia sudah tak sadarkan diri. Jadi, kau harus ingat dengan perjanjian kita, kata seseorang di sebelah Selin. Tenang saja, jawab Selin. Sekarang, bantu aku membawanya ke hotel. Setelah semua beres, kau akan mendapatkan apa yang kamu mau, kata Selin penuh kemenangan. Orang itu membantu Selin membawa Rangga ke sebuah kamar hotel. Bahkan dia juga membantu Selin mengambil beberapa gambar mesra Selin dengan Rangga. Pergilah, terima kasih untuk bantuannya. Sisanya, biar aku yang selesaikan, suruh Selin pada orang itu. Orang itu pun segera keluar dari kamar tersebut. Pagi harinya, Rangga merasa kepalanya sangat berat. Dia mulai membuka matanya sambil memegangi kepalanya. Rangga memperhatikan sekelilingnya. Dia terkejut saat mendapati dirinya tanpa busana. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi tak satu pun kejadian yang dia ingat, kecuali dia meminum segelas jus. Rangga melihat ke samping bawah tempat tidurnya saat mendengar ada suara seseorang menangis. Kini dia kembali terkejut saat melihat Selin duduk di lantai sambil menangis. Selin yang hanya memakai selimut menangis dengan kepala diletakkan di atas lututnya. Selin, apa yang terjadi? Tanya Rangga. Selin mendongakkan kepalanya menatap Rangga. Kak Rangga jahat. Semalam kakak. Selin tidak melanjutkan perkataannya, yang keluar hanyalah tangisannya. Katakan padaku apa yang terjadi semalam, suruh Rangga. Semalam kakak memperkosaku. Jeder. Rangga terkulai lemas dengan apa yang dia dengar. Dia memperkosa Selin? Bagaimana mungkin? Kalau kakak tidak percaya, lihat itu, kata Selin sambil menunjuk pakaiannya yang sudah tak berbentuk di lantai. Rangga benar-benar frustasi. Bagaimana bisa dia melakukan pemerkosaan? Apalagi dengan Selin, orang yang selama ini dia hindari. Selin, aku minta maaf jika memang aku telah memperkosamu. Aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi semalam. Aku hanya ingat kalau kamu memberiku jus. Tapi setelah itu aku tidak ingat apapun, kata Rangga. Kak, semalam setelah kamu minum jus, kakak bilang ingin segera pulang. Tapi di tengah jalan kakak seperti orang kesurupan. Kakak membawa paksa aku ke hotel. Aku